541 melarikan diri dari istana utama bagian setengah. Fraun mengamati Izroth saat ia masuk. Menurut laporan Siege, pria di hadapannya ini datang untuk menyerahkan pedang milik Ksatria pertama, Prime. Ia menolak memberikan informasi lebih lanjut sampai ia bertemu langsung, dan kata-kata yang ia berikan sangat buruk. Kau diberhentikan, Siege, kata Fraun. Tuan, Siege memberi hormat seorang ksatria sebelum keluar dan menutup pintu di belakangnya. Nah, kau di sini. Aku ingin tahu bagaimana kau bisa mendapatkan pedang First Knight Prime. Perlu kuingatkan kau, aku tidak percaya pada kebetulan. Pikirkan baik-baik sebelum kau bicara. Kalau tidak, aku tak akan ragu membunuhmu di tempatmu berdiri. Fraun berkata dengan tatapan dingin di matanya. Layaknya peran-peran lainnya, Fraun juga harus menangani tugas-tugas yang diberikan oleh Tail Immersion. Salah satu tugasnya adalah mengirim pasukan untuk menangkap Hunter Venare sebelum ia menyusup ke istana utama. Agar tugas ini berjalan lancar, Fraun mengirim Prime dan beberapa ksatria tambahan untuk memastikan tidak ada celah untuk kegagalan. Namun, belum lama ini, Fraun menerima peringatan tentang kegagalan tugasnya. Nah, pria ini kebetulan mengunjungi tempat ini beberapa saat setelah kejadian itu. Bodoh sekali kalau dia mengabaikan potensi koneksi itu. Itu akan jadi masalah. Lagi pula, kau akan melanggar aturan pertama, jawab Izroth acuh tak acuh. Fraun menyipitkan matanya mendengar kata-kata Izroth. Dia lalu memberi isyarat dengan tangannya ke depan dan berkata, kalian berdua diberhentikan. Tuanku, meninggalkanmu sendirian dengan orang tak dikenal ini sungguh, salah satu ksatria protes, namun, ia terdiam saat melihat tatapan tajam Fraun. Petik 2. Dimengerti, jawab sang ksatria dengan enggan. Tuan, kedua ksatria itu berkata serempak sambil memberi hormat seorang ksatria dan meninggalkan ruangan sesuai perintah. Saat pintu tertutup di belakang mereka, Fraun menghela napas panjang. Senang rasanya melihat sekutu lain di dunia mimpi ini. Tapi, setidaknya sekarang, aku yakin. Kematian ksatria pertama bukan sekadar kebetulan. Apakah kau dalangnya? Tanya Fraun. Itu sesuatu yang harus dilakukan demi hasil akhir. Kuharap itu tidak terlalu merepotkanmu, Kapten Grid, jawab Izroth. Ketika Izroth memasuki ruangan dan melangkah beberapa langkah, ia sudah cukup dekat dalam jangkauannya agar mata pengetahuannya aktif. Ia kemudian menemukan bahwa bangsawan Fraun adalah kapten unit kedua Brigade Perang dari Divisi keempat, Grid. Meskipun ini adalah pertama kalinya Izroth berbicara dengan Grid, dia mengetahui namanya dari salah satu dari banyak pesan yang diterimanya dari Maeva setelah lolos dari pertikaian pertamanya dengan Zarolas. Begitu. Kalau begitu, mau bagaimana lagi? Ini sedikit kerugian bagiku, tapi bukan hal yang tak bisa kuganti. Karena kau bisa langsung mengetahui identitas asliku, kukira kaulah si pemimpi. Tapi, cara bicaramu berbeda dari komandan dan wanita lainnya. Kau juga tidak terdengar seperti pria bersayap perak itu. Kalau aku harus menebak, kurasa kaulah Kapten Izroth kita yang terkenal dan hilang dari GSU. Yah, kurasa tidak lagi hilang, kata Grid. Untuk mencapai kesimpulan itu, setelah hanya bertukar beberapa kata, saya dapat melihat mengapa komandan memilihnya untuk mengikutinya ke Vostrachane. Kembali di Blue Heart Inn, selama percakapannya dengan pemilik dunia mimpi, Izroth diberitahu bahwa jika dia bertemu dengan anggota unitnya, dia hanya perlu menyebutkan aturan pertama untuk mendapatkan kepercayaan mereka. Aturan pertama, mengacu pada aturan pertama dari 3 aturan Auri untuk unit tersebut. Aturan pertama, Anda tidak akan melakukan tindakan apapun yang dapat membahayakan nyawa rekan seperjuangan Anda. Menyebutkan, aturan pertama, di dunia mimpi untuk membedakan sekutu dari musuh adalah tindakan pencegahan yang harus diperhatikan oleh setiap kapten dan letnan di unit Auri. Ini untuk berjaga-jaga, ya, jika terjadi situasi seperti ini di mana ia tidak punya pilihan selain menggunakan domainnya dengan sekutu di dekatnya. Karena kau sudah tahu, itu akan menghemat banyak waktuku. Aku yakin kau tahu kenapa aku di sini, kata Izroth sambil meletakkan pedang Prime di atas meja Fraun. Saya bisa memikirkan beberapa alasan. Silakan duduk, Kapten. Sepertinya kita punya banyak hal untuk dibicarakan, kata Fraun sambil menunjuk kursi di depan mejanya. Sementara itu, di dalam istana utama. Nixere memegang belati di tangannya di samping sambil berdiri membelakangi dinding di dekat sudut koridor. Ia perlahan menggerakkan belatinya ke tepi sudut, menggunakan bilah bajanya untuk memeriksa apakah ada orang di dalam aula. Sudah jelas. Ingat, tetaplah dekat, bisik Nixere lembut kepada orang di sampingnya.
Aku akan berada tepat di belakangmu, jawab Nixpera pelan. Setelah upacara berakhir, Nixere diberikan audiensi pribadi dengan Nixpera. Awalnya, Nixere hanya berencana membahas kemungkinan rencana melarikan diri dengan kakak perempuannya, tetapi situasinya berubah setelah ia bertemu dengan sepupunya, Viselo. Saat itu, Nixere yakin sepupunya seharusnya berhasil. Setidaknya, ia hanya bisa berharap sepupunya tidak gagal. Jika mereka kehilangan kesempatan ini, siapa yang tahu kapan atau apakah mereka akan mendapatkan kesempatan kedua. Jadi, Nixere memutuskan untuk bertindak saat itu juga. Sambil berpikir cepat, Nixere berpura-pura bahwa ada sesuatu yang salah dengan Nixpera, yang menyebabkan dua penjaga di luar bergegas masuk dan memeriksa situasi. Setelah menyuruh Nixpera berpura-pura tidak sadarkan diri saat para kesatria mendekat, dengan pengawal mereka diturunkan, Nixere mengeluarkan belati yang disembunyikannya di balik gaunnya dan tanpa ampun menusukkannya ke leher para pengawal. Saat ini, Nixere sedang membantu Nixpera melarikan diri dari istana di kegelapan malam. Saat itu, mereka sedang menuju ke taman belakang istana, tempat mereka akan bertemu bala bantuan. Namun, ada banyak penjaga yang tersebar di seluruh istana. Oleh karena itu, keduanya harus berhati-hati agar tidak menarik perhatian. Semakin sedikit mata yang mereka tatap, semakin baik. Sekarang, kata Nixere sambil melesat melewati sudut jalan dan menyerbu ke depan. Nixpera mengikuti Nixere menyusuri lorong, tetapi tepat saat mereka hampir mencapai titik balik berikutnya di koridor, Nixere mendengar samar-samar suara langkah kaki datang dari sudut. Nixere mendecakkan lidah untuk menunjukkan kekesalannya. Ia tiba-tiba berhenti di tepi tikungan sebelum memberi isyarat kepada Nixpera untuk menghentikan langkahnya. Ketuk, ketuk, ketuk. Beberapa detik kemudian, seorang penjaga yang bertugas patroli istana berjalan melewati sudut jalan. Wuih, PHTK. Tanpa ragu, Nixere menghunjamkan belatinya ke leher penjaga itu dan menutup mulut mereka dengan tangannya saat nyawa di matanya memudar. Kemudian, dengan satu gerakan halus, ia mencabut belatinya dari leher penjaga itu. Penjaga itu terjatuh tak bergerak, tetapi sebelum ia sempat menyentuh tanah, Nixere menangkapnya untuk menghilangkan kebisingan. Buka pintunya, kata Nixere sambil menunjuk ke arah salah satu pintu tertutup di lorong sambil menyeret tubuh lemas penjaga itu. Nixpera mengerutkan alisnya saat dia membuka pintu seperti yang diinstruksikan Nixere. Gedebuk, Nixere melepaskan penjaga itu setelah menyeretnya ke ruangan kecil yang digunakan untuk penyimpanan sebelum segera menutup pintu di belakangnya. Apakah itu perlu? Tanya Nixpera. Mungkin juga tidak. Tapi, aku tidak mau melempar koin itu dan mempertaruhkan keselamatanmu. Kebahagiaan dan keselamatanmu lebih penting bagiku daripada nyawa semua orang di kerajaan ini, termasuk Raja Bajingan itu. Aku masih tidak percaya ayah menyerahkanmu begitu saja, kata Nixere sambil menahan amarahnya. Ia lalu melanjutkan, kau selalu mendukungku. Kali ini giliranku untuk mendukungmu, saudariku tersayang. Peringatan sistem, tugas untuk Tail Immersion, telah disesuaikan. Berubah lagi, tanya Nixpera dalam hati sambil mengerutkan kening. Ini sudah ketiga kalinya dalam waktu kurang dari 1 jam salah satu tugas Tail Immersion-nya diubah. Nama keterampilan, imersi kisah. Tugas saat ini. 1. Mencapai taman belakang istana dengan bantuan Nixere. Tidak lengkap. 2. Bertemu dengan Hunter Venare di taman belakang istana. Tidak lengkap. 3. Melarikan diri dari pusat kota. Tidak lengkap. 4. Mencapai perbatasan kerajaan yang terletak di sisi lain hutan di pinggiran kota di luar tembok istana bagian dalam. Tidak lengkap. 542 Melarikan diri dari istana utama bagian 2/2. Aku akan mengintai dulu. Tetap di sini, kata Nixere sambil memeriksa sekeliling. Kali ini, ia ingin memastikan seluruh koridor dan belokan berikutnya aman sebelum bergerak maju. Karena tidak menemukan siapapun di sana, Nixere kembali ke sisi Nixpera beberapa saat kemudian, dan keduanya mulai berjalan menuju taman belakang istana. Nixpera tak kuasa menahan desahan pelan sambil mengikuti di belakang Nixere. Tak bersenjata, tak berdaya, tubuh lemah, mengapa ia dikutuk dengan peran yang begitu tak berguna? Apa sejujurnya tak ada yang bisa ia lakukan selain berperan sebagai gadis malang yang menunggu untuk diselamatkan? Jika ini dongeng, mungkin akan menjadi pengalaman yang cukup menghibur, namun, dunia mimpi ini penuh dengan tragedi. Satu kesalahan langkah saja berpotensi mengubah segalanya. Meskipun memakan waktu hampir 30 menit, dengan bimbingan dan tindakan pencegahan keselamatan Nixere,
dia dan Nixpera akhirnya mencapai taman belakang istana tanpa halangan lebih lanjut. Taman itu sunyi, hanya suara kicauan serangga yang menggema di malam hari. Selain cahaya bulan dan bintang-bintang di atas, tidak ada sumber cahaya lain, sehingga cukup sulit untuk melihat bagian-bagian tertentu dari taman belakang. Tempat ini terlihat sangat berbeda di malam hari, gumam Nixpera dalam hati sambil menatap bulan. Namun, yang tadi sangkanya adalah keadaan langit yang aneh. Jika ia harus menggunakan kata untuk menggambarkannya, hal pertama yang terlintas di benaknya adalah terfragmentasi. Langit bagaikan kaca yang dipukul seseorang di bagian tengahnya, menyebabkannya pecah dan pecah berkeping-keping. Saat itu, atmosfer atas dunia mimpi menyerupai fenomena ini. Aku yakin sebelumnya tidak seperti ini. Apakah ini kejadian alami di dunia mimpi? Tidak, lebih dari segalanya, ini tampak seperti dunia yang sedang runtuh, pikir Nixpera dalam hati. Namun, yang aneh adalah Nixere, seorang penghuni dunia mimpi, tidak bereaksi sama sekali terhadap langit yang benar-benar terbelah. Hal ini membuat Nixpera meragukan dirinya sendiri. Nixere, apakah langit malam biasanya seperti ini? Tanya Nixpera sambil menunjuk ke atas. Selalu seperti apa? Jawab Nixere dengan ekspresi agak bingung setelah ia menengadah ke langit. Retakan, potongan-potongan langit yang hilang, apakah memang seharusnya begitu? Tanya Nixpera. Nixere mengerutkan kening, kurasa tinggal di istana itu begitu lama membuatmu mulai berhayal, saudariku. Langit masih utuh seperti sedia kala. Dia lalu melanjutkan, kita harus terus bergerak. Para penjaga akan segera menyadari bahwa kau hilang. Sebelum itu terjadi, setidaknya kita harus sampai di titik pertemuan untuk. Tiba-tiba, Nixere terdiam saat ia melangkah cepat di depan Nixpera dengan salah satu belatinya terhunus. Ia memelototi salah satu pagar tanaman yang terletak beberapa meter dari mereka saat pagar itu bergetar, menandakan adanya pergerakan dari dalam. Nixpera, sebuah suara terdengar dari balik pagar tanaman saat sesosok melangkah keluar. Nixpera langsung mengenali suara ini saat ia meletakkan tangannya di bahu Nixere dan berkata, tidak apa-apa. Mereka ada di pihak kita. Saat sosok itu muncul dari kegelapan, Nixere melonggarkan kewaspadaannya dan memasukkan belatinya kembali ke sarungnya. Ia pun mengenali sosok ini dari penampilannya saat ia melangkah keluar dari kegelapan. Kakak ipar, apa sepupuku tidak ikut denganmu? Tanya Nixere. Dia sedang berusaha mendapatkan asuransi tambahan. Tapi, kita tidak punya waktu untuk obrolan santai. Kita ngobrol saja di sepanjang jalan karena kita sudah terlambat, ujar Venare sambil menyingkirkan pagar tanaman, membuka jalan sempit. Nixere mengangguk, aku akan menjaga bagian belakang. Kami mengandalkanmu untuk memimpin jalan, kakak ipar. Serahkan saja padaku. Jangan terlalu jauh. Lorongnya sempit, dan kalau kau tersesat dari jalur semula, kau akan sulit ditemukan, Venare memperingatkan sambil melangkah masuk ke dalam pagar tanaman. Nixpera mengikutinya, lalu Nixere, sementara pagar tanaman perlahan-lahan menyatu kembali setelah mereka masuk. Beberapa menit kemudian, Nixpera, Venare, dan Nixere berhasil keluar dari taman belakang istana. Di salah satu sudut taman belakang, tersembunyi dari pandangan orang lain, terdapat sebuah batu pipih. Batu pipih ini menutupi pintu masuk ke lorong rahasia yang melintasi beberapa terowongan terbengkalai di bawah tanah. Terowongan inilah yang digunakan Venare untuk menyusup ke istana tanpa ketahuan. Namun, tidak ada cahaya di dalam terowongan, sehingga sulit untuk menavigasi tata letak yang seperti labirin. Untungnya, Venare telah membuat pengaturan yang tepat sebelumnya. Bersandar di dinding dekat pintu masuk lorong rahasia itu ada sebuah tas kulit. Venare membuka tas kulit itu, mengeluarkan ranting hijau, sepotong kain, sebotol cairan hitam, dan sebuah batu yang tampak aneh. Venare melilitkan kain erat-erat di pucuk dahan hijau sebelum menuangkan cairan hitam ke atasnya. Ia kemudian menegakkan dahan hijau itu di dinding dan mengeluarkan salah satu pisau lempar dari sarungnya. Venare memegang batu aneh itu di samping kain dan menggeseknya dengan pisaunya, sehingga menimbulkan percikan api. Set. Dalam sekejap mata, kain itu meledak menjadi api, membawa cahaya ke bawah tanah yang dilahap kegelapan. Ayo pergi. Venare meraih obor darurat dan berjalan menuju terowongan yang terletak di sisi paling kiri bawah tanah. Saat ketiganya memasuki terowongan pertama, mereka segera disambut oleh 4 jalur lain yang bisa dipilih. Hal ini berulang beberapa kali seiring kelompok itu semakin jauh ke dalam struktur bawah tanah. Aku mengerti kenapa kau bilang untuk tetap dekat.
Tempat ini benar-benar labirin yang besar. Kalau sampai tersesat di sini, mungkin mereka tidak akan pernah melihat cahaya lagi. Nixere mendesah. Bagaimana kau menemukan lorong menuju istana ini? Tanya Nixpera. Saya mendapat sedikit bimbingan yang bermanfaat, jawab Venare. Setelah bergerak melalui terowongan selama hampir 15 menit, Venare berkata, maafkan aku karena menyeretmu ke dalam kekacauan ini di luar kemauanmu. Situasi ini mungkin membuatku tak punya pilihan, tapi itu tidak membenarkan tindakanku. Aku tidak akan memintamu untuk tidak menyimpan dendam padaku. Namun, aku memintamu untuk menunggu sampai kita meninggalkan tempat ini dengan selamat. Izroth mengatakan bahwa Nixpera dapat dipercaya, tetapi karena dia gagal menyebutkan aturan pertama, yang hanya diketahui oleh unit kedua, ini berarti Nixpera harus menjadi Letnan Maeva dari unit dukungan umum. Saat dia bertemu Zarolas, satu-satunya hal yang ada di pikiran Ori adalah menahan Night Lord selama mungkin dan berharap seseorang di luar menyadari situasi aneh itu dan meminta bala bantuan. Harus kuakui, awalnya aku terkejut. Tapi, aku tidak menyalahkanmu. Aku juga tidak menyimpan dendam apapun padamu. Kalau aku di posisimu, mungkin aku juga akan melakukan hal yang sama, ujar Nixpera. Kata-katamu telah menenangkan hatiku, kata Venare sambil menoleh ke belakang dengan senyum tipis di wajah mereka. Di suatu tempat di luar tembok istana bagian dalam. Sebuah batu pipih di dekat area tempat pasukan Fraun mencoba menangkap Venare bergerak sedikit. Beberapa detik kemudian, batu itu bergeser ke samping saat Venare memanjat keluar dari lubang. Ia juga membantu Nixpera dan Nixere keluar, namun, kedua wanita itu kini mengenakan jubah berkerudung yang disimpan di dalam tas kulit Venare. Lagi pula, meskipun malam hari, terlalu berisiko dan mudah bagi mereka untuk terlihat berkeliaran dengan pakaian formal. Dor. Tiba-tiba, suara dentuman lonceng yang keras berdenting berulang kali menggema, tak hanya di pusat kota, tetapi juga di luar kota. Suara ini menandakan seorang penyusup telah menyusup ke istana. Menyebar, kalian, mulai mencari di area sana. Sebuah suara terdengar dari kejauhan. Para ksatria sudah mulai bergerak. Mereka tahu adikku hilang. Kita harus sampai di titik pertemuan sebelum mereka mulai menyisir daerah itu, Nixere memperingatkan. Pimpin jalan. Aku akan menutupi jejak kita, kata Venare kepada Nixere saat kelompok itu segera meninggalkan tempat kejadian. Tidak lama setelah kepergian mereka, sekelompok ksatria tiba dan menyelidiki daerah tersebut. Tidak ada apa-apa di sini. Ayo terus bergerak, perintah pemimpin kelompok ksatria itu sambil melanjutkan pencarian. Sementara itu, kembali ke tempat persembunyian Fraun. Suara ini, 543 dunia mimpi yang terfragmentasi. Ketika Izroth mendengar suara dentuman keras dari luar gedung, ia langsung menyamakannya dengan semacam sinyal. Jika itu terkait dengan istana, kemungkinan besar itu berarti Nixpera, Nixere, dan Venare berhasil melarikan diri. Apakah mereka sudah sampai di tempat pertemuan? Tok, masuk, kata Fraun. Pintu terbuka saat seorang ksatria berbaju besi lengkap bergegas masuk dan segera memberi hormat seorang ksatria. Bicaralah, apa yang terjadi di luar? Tanya Fraun. Lapor, penyerang tak dikenal telah menerobos masuk ke istana. Para ksatria penjaga kamar calon Ratu Nixpera ditemukan tewas. Selain itu, calon ratu dan adik perempuannya, Putri Nixere, juga hilang. Lord Fraun, kami telah diminta untuk mengerahkan pasukan kami guna membantu mencari pelakunya. Kami menunggu perintah Anda, seru ksatria berbaju zirah itu. Fraun berdiri dari tempat duduknya dan berkata, katakan pada semua orang untuk tetap siaga. Tuan, bukankah seharusnya kita, ksatria berbaju zirah itu tampak kebingungan. Calon ratu telah diculik, dan mereka disuruh tetap siaga. Wus, ksatria berbaju zirah itu segera menyadari dua tombak terarah ke lehernya. Tombak-tombak ini milik dua ksatria pengawal pribadi Fraun. Beranikah kau mempertanyakan perintah tuanmu? Tanya ksatria di sebelah kanan dengan tatapan tajam. Nistefor, Rain, sudah cukup. Kita punya urusan yang lebih penting, kata Fraun dengan tenang. Sesuai kehendakmu, tuan. Ksatria di sebelah kanan, Nistefor, dan ksatria di sebelah kiri, Rain, menyatakan serempak. Pergilah, laksanakan tugasmu seperti yang kuperintahkan. Kalau kau bertanya lagi tanpa berpikir, lain kali aku tak akan menghentikan mereka, kata Fraun dingin. Ya, tuanku, aku akan mengingat belas kasihanmu hari ini.
Jawab ksatria berbaju zirah itu gugup sementara keringat dingin membasahi punggung mereka. Ia lalu bergegas pergi untuk melaksanakan perintah Firaun. Sudah waktunya. Kau yakin mau melanjutkan ini? Tidak akan ada yang menyebutmu pengecut jika kau mundur sekarang, kata Firaun sambil menghadap Izrod. Senyum riang tersungging di wajah Izrod saat ia berdiri dan menjawab, kita mungkin takkan mendapatkan kesempatan sebaik ini lagi. Lagi pula, bahkan jika kita lolos dari tempat ini hidup-hidup, peluang kita untuk bertahan hidup setelah meninggalkan dunia mimpi tidaklah terlalu tinggi. Ini satu-satunya kesempatan kita. Tentu saja, kita tak boleh membiarkannya begitu saja. Aku sepenuhnya setuju. Firaun mendesah saat ekspresi tak berdaya muncul di wajahnya. Ia lalu melanjutkan, komandan pasti tidak akan senang dengan hal ini. Namun, jika kita berhasil, nyawa kita hanyalah harga kecil yang harus dibayar. Rain, panggil pengawal pribadiku yang lain dan beritahu mereka bahwa kita bergerak lebih cepat dari jadwal. Kita akan bergerak dengan kedok membantu menyisir kota untuk mencari penyusup. Nistefor, setelah kau memastikan semua orang sudah siap, kau harus segera bergabung dengan kami. Apakah perintahku sudah ku mengerti? Baik, Tuan. Kedua kesatria itu berseru ketika mereka melangkah maju. Baiklah, Kapten Izrod, tidak, Viselo, apakah kita akan pergi membunuh serigala biru berbulu domba? Tanya Firaun dengan nada berat. Sementara itu, Nixpera, Nixere, dan Venare tiba di penginapan tempat mereka berjanji untuk bertemu dengan Izrod. Terjadi beberapa kejadian nyaris celaka saat rombongan tersebut dalam perjalanan menuju penginapan, tetapi untungnya, mereka tiba di tempat pertemuan tanpa masalah. Saat ini, kelompok yang berjumlah 3 orang itu sedang menunggu dengan sabar di dalam sebuah ruangan luas di dalam penginapan. Kenapa, sepupu, lama sekali? Tanya Nixere sambil mengerutkan kening. Waktu sudah lewat 10 menit dari waktu yang mereka janjikan. Ia mulai khawatir Viselo mungkin akan menemui beberapa masalah di perjalanan. Saya juga khawatir dengan kesehatannya. Tapi, dia lebih dari mampu mengurus dirinya sendiri. Saya yakin kekhawatiran kami tidak beralasan, komentar Nixpera. Nixpera, atau lebih tepatnya, Maeva, belum lama bepergian bersama Izrod, tetapi selama mereka bersama dalam waktu singkat, ia menyadari bahwa kepala istana terlalu gegabah. Pertama, dia menyerbu ke dalam pertempuran antar NPC tingkat tinggi. Lalu, dia meledakkan seluruh kota. Ada batas tipis antara kepercayaan diri dan kesombongan. Awalnya, Maeva berpikir Izrod lebih condong ke arah yang terakhir. Lagi pula, seorang pemain yang telah mencapai prestasi di RML memang pantas untuk bersikap sombong. Namun, setelah menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya dan melihat Izrod beraksi secara langsung, Maeva menyadari bahwa ia sangat jauh dari kebenaran. Tidak ada kesombongan dalam tindakan Izrod, hanya keyakinan. Keyakinan diri yang mutlak. Ia merasa mustahil memiliki keyakinan penuh tanpa sedikit pun kesombongan, tetapi ia tidak tahu bagaimana lagi menjelaskannya. Meskipun ia yakin akan satu hal. Entah kenapa, Maeva merasa selama ia mengikuti Izrod, ia mungkin akan mencapai level baru yang sebelumnya ia anggap mustahil. Tok, 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 tok. Tiba-tiba, 3 ketukan keras diikuti 2 ketukan ringan terdengar dari balik pintu. Ini adalah kode yang diperintahkan Nixere kepada Izrod untuk dilakukan jika keamanan kota sedang ketat. Akhirnya dia datang. Sepertinya kau benar tentang kekhawatiran kita yang tidak beralasan, saudariku, kata Nixere sambil berjalan menuju pintu. Namun, saat Nixere membukanya, hatinya langsung luluh. Yang menyambutnya bukanlah sepupunya seperti yang ia bayangkan, melainkan seorang ksatria berbaju zirah lengkap. Venare dan Nixere tak ragu menghunus senjata mereka saat bersiap bertarung. Namun, di luar dugaan, sang ksatria berbaju zirah meletakkan tangan kanannya di dada dan membungkuk sedikit. Aku tidak bermaksud jahat. Aku dipanggil Osen dari Malam Merah, Sir Viselo dan Lord Firaun telah mengutusku untuk membantu kalian keluar dari dinding dalam. Ucap ksatria berbaju zirah, Osen. Nixere mengerutkan kening dan tetap waspada. Aku tidak percaya sepupuku akan mengkhianati kita. Tapi, bagaimana kami bisa mempercayai kata-katamu? Setahu kami, kau mungkin mencoba menjebak kami. Lagi pula, kalau kau di sini, di mana sepupuku? Kenapa dia tidak bersamamu? Saya seorang ksatria Malam Merah yang terhormat. Saya berjanji bahwa kata-kata yang saya ucapkan hanya mengandung inti kebenaran. Mengenai sepupu Anda, jika yang Anda maksud adalah Sir Viselo, dia seharusnya menemani tuanku dan pengawal pribadinya ke istana utama, jawab Osen.
Istana, kenapa dia pergi ke istana? Seru Niksere. Namun, bukan hanya dia yang terkejut. Dia bisa dipercaya. Kalau kata-katanya kurang tepat, aku akan percaya padamu, komentar Venare sambil mendesah sambil menyarungkan senjatanya. Aku juga yakin dia bisa dipercaya, Niksere, kata Nikspera sambil tersenyum lemah. Perilaku liar macam ini, siapa lagi kalau bukan kepala istana? Saat Osen menyebutkan bahwa Izroth bergerak menuju istana alih-alih keluar menuju pusat kota, Nikspera dan Venare langsung mengerti apa yang ingin dia lakukan. Kalau dia memang menyerbu istana, itu artinya peran bangsawan Fraun pasti sudah diberikan kepada Kapten Grid. Tak diragukan lagi, dia juga terlibat dalam rencana nekat ini. Dasar bodoh, pikir Venare dalam hati. Niksere menyipitkan mata sebelum memasukkan kembali belatinya ke sarungnya. Meskipun ia masih punya sedikit cadangan, jika kakak perempuan dan iparnya menjaminnya, mereka pasti punya alasan kuat untuk melakukannya. Apakah kita benar-benar akan meninggalkan Viselo begitu saja sementara kita melarikan diri ke tempat aman? Tanya Nikspera. Itulah yang akan kita lakukan, jawab Venare tanpa ragu. Ia lalu mencondongkan tubuh ke arah Nikspera dan berkata pelan, dunia mimpi sedang terpecah-pecah dan membusuk dengan cepat. Tak lama lagi ia akan runtuh dan dengan paksa mengusir semua orang di dalamnya. Setelah itu terjadi, tak akan ada lagi yang bisa menghentikan monster itu. Seharusnya aku tak perlu memberitahumu hasilnya. Selagi monster itu terikat oleh aturan dunia mimpi, mereka berdua ingin memanfaatkan kesempatan untuk melenyapkannya. Meskipun aku sendiri pun tak yakin apakah itu akan berhasil, terlepas dari keberhasilan mereka. Petik 2 tanda tanya tanda seru petik 2. Nikspera diam-diam mencerna kata-kata Venare. Jadi, dia tidak hanya melihat apa yang ada di sana. Langit dunia mimpi memang terbelah. 544 sifat yang tidak dapat diprediksi dan tidak dapat diprediksi. Itulah alasan yang lebih tepat mengapa kita harus bertahan hidup. Jika mereka berdua gagal, kita harus bertindak sebagai garis pertahanan pertama sementara semua orang mundur, ujar Venare sambil berdiri tegak. Nikspera tahu bahwa pilihan Venare adalah benar, tetapi pergi dengan cara seperti ini meninggalkan rasa tidak enak di hatinya. Namun, ia juga menyadari situasinya saat ini. Di dunia mimpi ini, ia tidak memiliki kekuatan tempur yang layak. Pada akhirnya, ia hanya akan menjadi beban dan menghapus semua upaya yang telah dilakukan semua orang untuk membantunya melarikan diri dari istana. Nikspera mengangguk dengan enggan untuk menunjukkan penerimaan terhadap pandangan Venare. Karena kalian semua tampaknya sepakat, ikuti aku. Aku sudah menyiapkan salah satu kereta pribadi Lord Fraun di luar. Mengingat reputasi tuanku, para penjaga di pintu masuk tidak akan berani menghalangi jalan kita keluar meskipun kota ini dikarantina ketat, tegas Osen. Kalau begitu, mulai saat ini, kami akan berada dalam perawatan Anda, Tuan Osen, komentar Venare. Osen menuntun Nikspera, Venare, dan Niksere ke kereta kuda besar yang dikelilingi oleh 10 ksatria, 2 di antaranya menunggang kuda. Setelah semua orang aman berada di dalam kereta, Osen mengambil kursi pengemudi di depan dan memegang kendali, mengendalikan kuda-kuda untuk maju. Dengan pengawalan seorang ksatria bangsawan, kereta kuda itu tak butuh waktu lama untuk mencapai gerbang. Untungnya, kondisinya belum memburuk hingga gerbang-gerbang di dalam terowongan runtuh. Berhenti. Kota ini dalam keadaan darurat. Tidak seorang pun diizinkan masuk atau keluar sampai salah satu penjaga di dekat pintu masuk terowongan memperingatkan, namun, ia segera menghentikan ucapannya ketika melihat lambang yang terletak di sisi kereta. Beraninya kau menghalangi jalan kereta tuanku. Kurang ajar, aku harus membunuhmu di tempatmu berdiri. Geram Osen dengan tatapan tajam. Saya tidak bermaksud menyinggung. Silakan saja, saya harap Tuan Ksatria yang terhormat bisa memaafkan kelakuan kasar saya kali ini saja. Kata penjaga itu, tampak terguncang sambil membungkuk dalam-dalam. Osen mendengus dengan angkuh, hitunglah keberuntunganmu bahwa tuanku sedang dalam suasana hati yang baik hari ini, kalau tidak, kepalamu tidak akan masih melekat pada tubuhmu. Osen memerintahkan kereta kuda maju ke dalam terowongan dan dengan cepat mencapai ujung terowongan, mencapai pos pemeriksaan terakhir. Namun, ketika Osen melihat seorang ksatria berdiri berjaga di pintu masuk, raut wajahnya berubah muram. Berhenti, seorang ksatria melangkah tepat di depan kereta, mengejutkan kuda-kuda dan membuat mereka berhenti dengan canggung. Tuan Tempo, tuanku punya urusan mendesak. Kenapa Anda menghalangi jalan kami? Tanya Osen. Jadi, ini Sir Osen. Raja telah memerintahkan agar tak seorang pun,
Apapun statusnya, boleh masuk atau keluar sampai calon ratu ditemukan. Tentu saja, Sir Osen tidak menyiratkan bahwa kehendak tuanmu lebih tinggi daripada kehendak raja, kan? Tanya Tempo dengan tatapan tajam. Kau bercanda, tuanku hanya sangat menghormati raja. Bahkan, beliau sudah mengerahkan orang lain untuk membantu pencarian calon ratu kita. Karena itulah saya berharap Tuan Tempo bisa menunjukkan sedikit rasa hormat kepada tuanku karena masalah ini sangat penting, jawab Osen dengan tenang. Tempo bukanlah pengawal sembarangan yang bisa disingkirkan hanya dengan kata-kata atau status. Dia adalah salah satu dari dua pelindung agung kerajaan, seorang pemegang aura sejati yang sakti dan hanya tunduk kepada raja. Hal terakhir yang diantisipasi Osen adalah Raja Sonamus akan mengirim salah satu pelindung agung kerajaan untuk melakukan hal sepele seperti tugas penjaga gerbang. Apakah itu hanya kebetulan? Jika tidak, maka semuanya akan menjadi rumit. Saya yakin Lord Frown bisa mengerti bahwa saya hanya menjalankan perintah raja saya. Saya sarankan Anda kembali selagi saya bertanya dengan sopan, Sir Osen. Saya sudah bicara, kata Tempo sambil meletakkan tangannya di gagang pedang di sampingnya. Suasana menjadi semakin tegang dan kedua belah pihak tampak seperti akan meledak kapan saja. Osen adalah orang pertama yang memecah keheningan. Baiklah, Tuan Tempo. Kita akan segera kembali. Namun, saya mohon agar Anda membangunkan tuanku dari tidurnya dan memberitahu beliau tentang situasi ini. Jika itu dari Tuan Tempo, maka tuanku akan mengerti bahwa saya tidak bersalah. Ahahaha, kalau kau takut membangunkan tuanmu, kenapa kau tidak bilang saja dari tadi? Sebagai sesama ksatria, bagaimana mungkin aku membiarkanmu menderita di hadapanku? Aku akan membantumu memberitahu tuanmu, kata Tempo sambil menyingkir dari jalur kereta dan berjalan menuju pintu samping. Namun, tepat sebelum ia hendak membuka pintu samping, Osen mematahkan tali kekang di tangannya saat kuda-kuda itu melesat maju dengan kecepatan penuh. Kedua ksatria berkuda itu juga melesat maju tanpa menoleh ke belakang. Osen, kau harus punya dua nyawa untuk berani menipuku. Teriak Tempo. Ia murka. Hentikan dia. Jangan biarkan dia mengejar Tuan Osen. 8 ksatria yang tersisa yang menemani kereta membentuk perimeter pertahanan untuk menghalangi pengejaran Tempo dan pengawal lainnya. Kerahkan kavaleri ringan kelima. Jangan biarkan mereka lolos. Dan kalian semua, Tempo menghunus pedangnya sambil melotot ke arah 8 ksatria. Bilahnya berwarna biru tua, dan gagangnya berubah dari hitam menjadi putih sementara aura putih menyelimuti ujungnya. Anggap saja nyawa kalian melayang. Tempo mengayunkan pedangnya keluar dalam lengkungan horizontal. Wus, boom, angin kencang dilepaskan dari pedangnya yang tanpa ampun menghantam ke-8 ksatria itu, menyapu mereka dalam satu tebasan. Jika mereka tidak mati karena hantaman pertama, mereka pasti akan segera mati karena luka parah yang ditimbulkan oleh serangan itu. Osen, dasar bajingan, tunggu dan lihat bagaimana aku menghadapimu. Tempo melemparkan pedangnya ke udara sambil melompat mengejarnya. Wus, aura putih tebal dan tahan lama terbentuk di sekitar pedang, menciptakan platform melingkar tempat Tempo mendarat. Platform itu membawa Tempo maju dengan kecepatan luar biasa, searah dengan kereta kuda. Sementara itu, di suatu tempat di dalam istana utama, Izroth, Frown, dan pasukan elitnya yang terdiri dari 12 ksatria memanfaatkan kota dalam keadaan semi-lockdown untuk menyusup ke istana utama. Mereka bertemu dengan beberapa penjaga yang masih berkeliaran di seluruh istana, namun, dengan status Frown, tak seorang pun meragukan niatnya. Lagi pula, di mata mereka, Frown sedang membantu raja dalam pencarian pelakunya. Akan tetapi, terlepas dari kemampuannya berjalan langsung melewati pintu masuk depan istana tanpa masalah, Frown tidak dapat menahan perasaan seolah ada sesuatu yang janggal. Apa cuma aku, atau memang suasananya terlalu sepi untuk istana yang baru saja ditinggal calon ratunya diculik? Tanya Frown. Pikiran serupa terlintas di benakku. Kemungkinan besar, kita sedang menuju jebakan, ujar Izroth acuh tak acuh. Saya tidak suka mengatakannya, tapi Anda mungkin benar. Ada kemungkinan 90% ini jebakan. Meskipun ini pertanda baik, bukankah Anda setuju? Kata Frown. Memang, orang yang benar-benar kuat tidak membutuhkan jebakan. Ini hanya bisa berarti satu dari dua hal. Pertama, dia melakukannya hanya untuk hiburan semata. Kedua, dia merasa rentan dan ragu-ragu menghadapi serangan balik dari dunia mimpi, komentar Izroth. Semoga saja itu alasan kedua. Langit yang hancur adalah pertanda bahwa dunia mimpi akan segera runtuh.
Kemungkinan besar ini ulah serigala biru. Sekarang, aku yakin dia sudah bisa membedakan mana kawan mana lawan. Jika aku jadi mereka, aku akan menunda sampai dunia mimpi runtuh dan menghabisi musuh-musuhku sekaligus, jelas Firaun. Apapun masalahnya, sepertinya kita akan segera menerima jawabannya. Izrod tiba-tiba terhenti di depan sepasang pintu logam besar. Pintu-pintu ini adalah pintu masuk ke ruang singgasana tempat upacara diadakan sebelumnya, namun, tidak ada pelayan yang terlihat kali ini. Berderit, dua orang kesatria Firaun mendorong pintu hingga terbuka atas perintahnya saat kelompok itu melangkah masuk. Hanya ada satu orang di ruang singgasana yang duduk dengan acuh tak acuh di singgasana terbesar di bagian tengah atas tangga. Kau benar-benar datang, lucu sekali. Kurasa manusia memang terkenal dengan sifatnya yang tak terduga. Namun, ketika semua yang kau lakukan tak terduga, ironisnya, kau justru menjadi begitu mudah ditebak, ujar Raja Sonamus sambil mengetuk sandaran tangan singgasananya 2 kali. Bang! Tiba-tiba, pintu ruang singgasana terbanting menutup satu-satunya jalur mundur Izrod dan kelompoknya. 545 balapan melawan waktu. Dunia mimpi yang runtuh bagian sepertiga. Harus kuakui, bahkan aku tak bisa lepas dari tempat ini tanpa mengangkat 1 atau 2 jari. Aku meremehkan wanita itu. Lagi pula, aku tak mengharapkan yang lebih rendah dari anggota ras itu. Tak kusangka aku akan bertemu dengan bibrida setengah manusia setengah roh yang langka di sektor tak penting ini, kata Sonamus sambil berdiri. Ia kemudian melanjutkan, yang lebih mengejutkan lagi adalah ia memiliki domain mimpi khas ras roh. Meskipun tidak sebanding dengan 4 domain asal puncak, beberapa orang mengatakan bahwa kedalaman kekuatannya setara atau lebih besar daripada 8 domain utama atas. Tapi, setahu saya, jumlah bibrida setengah manusia setengah roh di dunia ini bisa dihitung dengan jari saja. Soal jumlah mereka yang bisa memanfaatkan alam mimpi ras roh, wanita itu mungkin satu-satunya di alam fana. Sayang sekali aku harus membunuhnya dengan tanganku sendiri. Lagi pula, darah berharga dari roh yang hidup, meskipun hanya darah campuran seperti wanita itu, cukup sulit didapat. Sonamus menyeringai. Apakah semua anggota ras kalian bertele-tele? Atau, kalian semua hanya senang mendengar diri kalian sendiri berbicara? Komentar Izrod. Itulah sebabnya dia tampak begitu berbeda dibandingkan orang lain ketika aku menggunakan energi vision sense-ku. Aku tak pernah menduga dia menyembunyikan rahasia seperti itu. Sebenarnya, Izrod terkejut mengetahui bahwa Auri adalah seorang setengah roh. Ia telah membaca banyak buku tentang RML, dan meskipun ada banyak informasi seputar roh, tidak pernah ada catatan atau kisah tentang bibrida manusia roh. Belum lagi, ini juga pertama kalinya Izrod mendengar bahwa ras roh memiliki wilayah kekuasaan unik mereka sendiri. Namun, hal itu tidak terlalu mengejutkan. Lagi pula, jika ras naga sejati dapat mengendalikan 2 sumber, suatu prestasi yang dianggap mustahil oleh ras lain, maka ras roh yang memiliki wilayah kekuasaan unik mereka bukanlah hal yang terlalu mengada-ada. Kesombongan ini, aku mengerti. Kau pasti serangga manusia yang melarikan diri dengan ekor terselip di antara kedua kakinya. Seharusnya kau tidak kembali ke tempat ini. Kalau bukan karena campur tangan wanita itu yang tak terduga, aku pasti sudah mengirimmu ke alam baka. Belum pernah aku bertemu orang bodoh yang begitu ingin meninggalkan dunia ini, kata Sonamus sambil mengarahkan pandangannya pada Izrod. Hinaan untuk menutupi ketidakmampuanmu sendiri. Aku tidak ingat pernah meminta izinmu untuk datang dan pergi sesukaku. Jika kau ingin merenggut nyawaku, silakan saja. Tapi, kali ini, tidak akan berakhir dengan panah di punggungmu, tegas Izrod. Kesombongan itu berbahaya, manusia. Kau bermimpi merenggut nyawa tuan ini, usaha yang sia-sia. Sonamus menyeringai. Makhluk keji, apa kau pikir kami akan membiarkanmu meninggalkan tempat ini dengan selamat? Ini bukan dunia luar. Di dunia mimpi, kau hanyalah seorang pria lajang. Nistefor, Rain, pastikan kau memberikan perpisahan yang pantas untuk raja kami. Perintah Firaun sambil melambaikan tangannya ke depan. Nistefor dan Rain tidak setia kepada raja maupun kerajaan, melainkan kepada Tuhan mereka yang terutama. Hal yang sama berlaku bagi para ksatria lain yang menjadi anggota pengawal pribadi Firaun. Wus, wus. Kedua ksatria itu mengacungkan tombak mereka dan menyerbu tanpa ragu. Dalam sekejap, mereka menutup jarak antara mereka dan Sonamus, siap menusuk raja dengan tombak mereka. Sonamus dengan santai meraih pedang yang tersandar di sisi singgasananya.
Di bagian tengah atas gagangnya terdapat kristal biru yang ukurannya setidaknya 10 kali lipat dari kristal yang digunakan oleh First Night Prime. Gema, begitu kata itu keluar dari mulut Sonamus, gelombang suara yang menusuk telinga terpancar dari pedang di tangannya. Gelombang suara itu cukup kuat untuk menghentikan Nistefor dan Rain di tempat mereka berada. Teriak, ubin di ruang singgasana robek dari tanah, dan beberapa pilar mulai retak di permukaannya. Kedua ksatria itu berdiri kokoh menghadapi serangan Sonamus, namun, mereka perlahan-lahan didorong mundur oleh kekuatan yang dihasilkan oleh gelombang suara. Izrod diam-diam mengamati Sonamus yang mulai merasakan sedikit pusing. Meskipun jaraknya lebih dari 15 meter, Izrod masih bisa merasakan efek gelombang suara tersebut. Gelombang suara itu membuat seseorang merasa bingung, seolah-olah tiba-tiba terserang vertigo. Akibatnya, beberapa ksatria kesulitan menjaga keseimbangan saat mereka menghadapi dunia yang berputar di sekitar mereka. Beberapa detik kemudian, suara yang menusuk telinga itu berhenti saat Sonamus mengeluarkan pedang dari sarungnya. Bilahnya terbuat dari baja berkualitas tinggi, dan kemurniannya begitu tinggi sehingga kilau peraknya jauh melampaui apapun yang diberikan kepada para ksatria. Sonamus melempar sarung kosong itu ke lantai dan berkata, "Kalian ada 14. Peluangnya tidak terlalu bagus. Tentu saja, maksudku untuk kalian semua." Pintu-pintu yang terletak di bagian belakang ruang tahta terbuka saat sekelompok besar pengawal istana menyerbu ke dalam ruangan. Pada saat yang sama, di tengah gelombang kesatria itu, seorang individu berjubah misterius dapat terlihat bergerak diam-diam di antara kerumunan. Sementara itu, seorang pria yang tampaknya berusia pertengahan 40-an memimpin para pengawal istana. Ia mengenakan baju zirah hitam berlapis emas dengan jubah merah di punggungnya yang disulam dengan lambang 10 pedang hitam yang disusun melingkar. Di tangannya terdapat pedang besar berwarna merah tua dengan ukiran simbol-simbol merah. Bila pedang besar itu sendiri sedikit lebih tinggi daripada pria yang tingginya sekitar 190 cm itu. Pria ini adalah ksatria terkuat di kerajaan dan salah satu dari dua pelindung agungnya, sekaligus pengguna aura sejati, ksatria Fajar Hitam, Bahamut. Saat ia melangkah memasuki ruangan, Bahamut melepaskan kehadiran yang luar biasa yang menyebabkan para ksatria Fraun, kecuali Nistefor dan Rain, secara naluriah mengambil langkah mundur. "Pelindung Agung Bahamut," gumam Nistefor sambil mengencangkan cengkeramannya pada tombaknya. "Kita tidak bisa membiarkannya menyakiti tuan kita," tegas Rain sambil mengalihkan fokusnya dari Sonamus ke Bahamut. "Kumpulan kurang ajar, kalian mau memanfaatkan kekacauan ini untuk merebut tahta sementara aku melindungi kerajaan ini. Ayo, aku ingin menyaksikan sendiri keahlian yang membuat kalian, anak-anak nakal, berani membuat masalah di hadapanku," seru Bahamut. Fraun mengerutkan kening dalam hati melihat perubahan peristiwa ini. Ia tahu itu tidak akan mudah, tetapi ini jelas semakin memperumit keadaan. Penjaga istana memang banyak, tapi kekuatan mereka tak tertandingi oleh para ksatria pribadiku. Satu-satunya masalah sebenarnya adalah Bahamut dan Serigala Biru. Aku tidak tahu kekuatan Bahamut yang sebenarnya, tapi menurut para ksatriaku, dia tak tertandingi di dunia ini. Aku tidak yakin berapa lama Nistefor dan Rain bisa menahannya, jelas Fraun kepada Izrod. Ia lalu melanjutkan, itulah sebabnya aku akan membantu mereka. Ksatria-ksatriaku yang lain akan fokus pada pengendalian populasi para penjaga istana. Soal Serigala Biru itu, aku khawatir kita harus mengandalkanmu untuk menyelesaikan tugas ini. Kau pikir kau bisa melakukannya? Izrod menghunus pedangnya dari sabuk kulit di sisinya, namun, pedang itu berbeda dari yang sebelumnya ia gunakan. Pedang itu mirip dengan senjata milik First Night Prime, tetapi kualitasnya lebih tinggi. Selain itu, pedang itu dilengkapi dengan sel aura yang 5 kali lebih besar dari yang digunakan Prime. Haruskah kita mencari tahu? Izrod berjalan menuju tahta. Tidak lama setelah itu, Fraun dan para ksatria pribadinya terlibat dalam pertempuran sengit untuk membuat pasukan musuh tetap sibuk. Oh, apa kau berencana menghadapiku sendirian, manusia serangga? Kuakui dunia mimpi ini telah membatasi kekuatanku dalam banyak hal, tapi itu tidak mengurangi sedikit pun titik di mana kau layak menghadapiku atas kemauanmu sendiri. Setiap detik yang berlalu, aku mendapatkan kembali kekuatanku Wus! Ding! Izrod mengeksekusi 3 langkah kematian saat Sonamus berhasil memblokir serangannya di saat-saat terakhir. Kau benar-benar terlalu banyak bicara, kata Izrod dengan tatapan dingin. Ekspresi geli di wajah Sonamus lenyap dan digantikan oleh ekspresi acuh tak acuh tanpa emosi, seolah-olah ia sedang melihat seekor semut yang tujuan utamanya adalah untuk dihancurkan di bawah kakinya.
Kalian manusia sepertinya telah melupakan arti rasa takut. Izinkan aku menyegarkan ingatan kalian. Tiba-tiba, aura biru menyembur dari pedang Sonamus. Ledakan, 546 balapan melawan waktu. Dunia mimpi yang runtuh bagian, 2/3. Sementara itu, di dekat pinggiran hutan, yang terletak di luar batas kota, rombongan ksatria Fraun melesat maju, semakin jauh ke dalam hutan. Namun, mereka tidak sendirian. Tepat di belakang mereka, Grand Protector Tempo melesat di udara menggunakan platform bertenaga aura di bawah kakinya. Ekspresi muram terpancar di wajahnya saat jarak antara dirinya dan kereta semakin dekat. Tak jauh di belakang Tempo, ada kavaleri ringan kelima yang terdiri dari 8 ksatria berkuda, lengkap dengan baju zirah ringan dan tombak. Dengan kecepatan perjalanan mereka saat ini, tak lama lagi mereka akan menyusul kereta kuda. Namun, ada kemungkinan kavaleri ringan itu tak akan beraksi. Tempo geram. Tingkah laku Osen dan ketidakpeduliannya yang terang-terangan terhadap statusnya di kerajaan benar-benar tamparan keras. Osen, dasar brengsek. Berhenti di situ, dan aku mungkin akan mempertimbangkan untuk membiarkanmu tetap hidup. Suara Tempo terdengar menggelegar. Raut wajah Osen menggelap. Saat ia menentang Tempo, ia sudah siap menerima takdirnya. Jika ia berhenti sekarang, bukan hanya ia akan mengecewakan tuannya, tetapi kematiannya pasti akan menjadi kematian yang tak terhormat. Galileo, Yura, hentikan pasukan kavaleri dengan segala cara. Osen memerintahkan 2 ksatria sekutunya yang tersisa di atas kuda. Dimengerti, jawab Galileo dan Yura serempak sambil menyesuaikan kecepatan kuda mereka. Tempo menyadari tindakan tak biasa para ksatria itu, namun, tujuannya adalah Osen dan keretanya. Wus! Tempo melesat melewati Galileo dan Yura tanpa memperlambat langkahnya saat kedua ksatria itu segera mencegat kavaleri ringan kelima. Dalam sekejap mata, mereka terlibat dalam pertempuran sengit melawan kavaleri dan menghentikan laju mereka. Beberapa saat kemudian, Tempo tiba dalam jarak serang kereta saat ia melepaskan gelombang aura putih dari pedangnya. Ledakan, ledakan, aura putih itu tepat mengenai roda kereta, membuat kuda-kuda kehilangan keseimbangan dan kereta bergesekan dengan tanah. Keseimbangannya terganggu pada kecepatan tinggi, dan Osen kehilangan kendali atas kereta yang bergoyang maju mundur sebelum akhirnya terbalik. Tepat saat mereka berbelok keluar jalur dan hendak menabrak pohon, Osen melepaskan kendali, memutus rantai kuda, dan melompat dari kursi pengemudi kereta dalam satu tarikan napas. Menabrak. Kereta itu menabrak pohon dan hancur berkeping-keping saat kuda-kuda itu berlari kencang tanpa henti. Tempo mendarat beberapa meter dari Osen dan kereta, namun, ada kerutan di wajahnya saat dia memeriksa kereta. Senyum lebar muncul di wajah Osen saat ia menghunus pedangnya dan mengambil posisi menyerang. Apa maksud lelucon ini? Tanya Tempo sambil menyipitkan mata. Kereta itu berantakan, tapi tak seorang pun terlihat. Artinya, selama ini Osen mengemudikan kereta kosong. Namun, Tempo yakin masih ada orang di dalam gerbong kereta di pos pemeriksaan gerbang. Tidak mungkin. Mata Tempo terbelalak kaget ketika tiba-tiba menyadari sesuatu. Perintah raja, penculikan calon ratu, para ksatria Fraun yang bertindak tak terkendali, orang-orang di dalam kereta itu, salah satunya mungkin Ratu Nixpera. Tapi, jika memang begitu, bukankah itu berarti Fraun berencana memberontak? Beraninya kau mengkhianati kerajaan kami. Di mana kau sembunyikan ratu kami? Bicaralah. Tempo meraung saat aura di sekelilingnya meningkat. Saya tidak mengerti apa yang Anda bicarakan, Tuan Tempo. Saya hanya bertindak atas kemauan saya sendiri, kata Osen sambil menendang kaki belakangnya dan menyerang Tempo. Dasar bodoh, teriak Tempo sambil mengangkat pedangnya ke udara dan mengayunkannya ke bawah dengan kekuatan penuh. BUUM. Bumi di sekitarnya bergetar saat cahaya putih terang menyelimuti Tempo dan Osen. Ketika cahaya menghilang, sebuah luka dalam sepanjang sedikitnya 6 meter terbentuk di tanah, dan Osen tidak ditemukan dimanapun. Di suatu tempat, jauh di pinggiran hutan. Kita mungkin tidak punya banyak waktu sebelum mereka tahu apa yang terjadi, jadi kita tidak bisa memperlambat langkah. Ke sini, kata Nixere sambil memimpin jalan, diikuti Nixpera dan Venare. Sepertinya keputusan yang tepat untuk meninggalkan kereta saat kita melakukannya. Kerja bagus, Nixpera, komentar Venare setelah mendengar suara ledakan dari kejauhan. Nixpera mengangkat bahu sedikit, aku hanya berpikir itu tindakan terbaik jika kita ingin menghindari konfrontasi langsung.
Karena tujuan kita adalah meninggalkan dunia mimpi sebelum runtuh, kita tidak boleh terjebak dalam pertempuran. Belum lagi, kekuatan tempurku tidak ideal di tempat ini. Jauh sebelum Tempo menyusul mereka dan mereka berjalan cukup jauh ke dalam hutan, Nixpera menyarankan untuk meninggalkan kereta dan berjalan kaki. Tentu saja, Osen dan para ksatria lainnya menentangnya, tetapi karena tahu Tempo akan menyusul mereka sebelum mencapai perbatasan, mereka tidak punya pilihan. Pada akhirnya, Nixpera, Venare, dan Nixere keluar dari kereta, sementara para ksatria memilih memainkan peran sebagai umpan dan membawa Tempo sejauh mungkin dari jejak mereka. Kini, dengan Nixere sebagai pemandu mereka, ketiganya dengan cepat mendekati perbatasan kerajaan. Sambil memotong dan menerobos rerumputan tinggi yang lebat, kelompok itu muncul dari hutan dan melihat kerumunan siluet di kejauhan. Jika diperhatikan lebih dekat, mereka bahkan bisa melihat bendera merah dengan 8 bintang perak di antaranya. Mereka adalah para ksatria kerajaan yang berbatasan dengan wilayah Sonamus. Lihat, kita hampir sampai, seru Nixere penuh semangat. Namun, ada sedikit kesedihan yang merayapinya. Nixere mendesah, sayang sekali sepupuku tidak ada di sini bersama kita. Kuharap dia selamat. Kalau ada yang bisa menemukan jalan keluar, itu sepupu kita, Nixpera meyakinkan. Dia benar, tak ada yang bisa kita lakukan untuknya selain terus memikirkannya. Untuk saat ini, kita tak bisa membiarkan kematian Sir Osen dan para ksatria lainnya sia-sia. Ayo kita lanjutkan, ujar Venare. Setelah menoleh ke belakang sekali lagi, ketiganya buru-buru melanjutkan perjalanan menuju perbatasan. Kembali ke ruang singgasana istana utama. Wus, ding, ding, ding. Izrod bertukar 3 serangan pedang cepat dengan Sonamus menggunakan kombinasi jalan pedang surgawi dan seni pedang Viselo, 4 langkah kematian. Namun, saat Izrod hendak melancarkan serangannya, indera jiwanya memperingatkannya akan potensi bahaya. Teriak, semburan gelombang suara yang menyatu dengan aura dilepaskan dari pedang Sonamus saat Izrod menghindari serangan mendadak itu. Namun, suara itu sendiri sudah cukup untuk sesaat mengganggu kelancaran gerakannya. Mati, Sonamus tanpa ampun menghunus pedangnya ke kepala Izrod. Wus, saat serangan Sonamus hendak mengenai sasarannya, Izrod mengeksekusi penggunaan terakhir dari 4 langkah kematiannya untuk mundur dari jangkauan serangan Sonamus. Gelombang suara itu mengganggu karena aku tidak punya cara untuk memblokirnya. Namun, frekuensinya untuk menggunakan gelombang suara semakin berkurang. Apakah dia sudah kehabisan tenaga? Jika Sonamus memiliki seperangkat keterampilan karakter, kemungkinan besar ia juga memiliki jumlah waktu terbatas untuk menggunakan keterampilan yang dimilikinya. Saat ini, Izrod tidak punya cara untuk melawan gelombang suara yang datang. Selain itu, ia tidak hanya telah menggunakan semua 4 langkah kematiannya, tetapi kemampuan lainnya juga semakin menipis. Izrod memiliki 1 kali pengisian 3 langkah kematian dan 2 kali penggunaan 2 langkah kematian yang tersisa. Sedangkan untuk kematian dalam 1 langkah, ia masih memiliki 2 penggunaan awal yang menyertai skill tersebut. Namun, itu pun tidak akan berguna jika ia tidak terlebih dahulu menembus aura padat yang menyelimuti Sonamus. Seharusnya ini sudah cukup. Sudah saatnya aku mengubah pendekatanku. Izrod melepaskan diri dari pertempuran dan mundur sedikit lebih dari 5 meter dari Sonamus. Oh, apa-apaan ini? Kau mau kabur lagi, manusia serangga? Kata Sonamus mengejek. Siapa bilang mau kabur? Tanya Izrod dengan tenang. Tiba-tiba, aura ungu pekat menyelimuti Izrod beserta pedang di tangannya. Pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai. Izrod mengarahkan pedangnya ke arah Sonamus. 547 balapan melawan waktu. Dunia mimpi yang runtuh bagian 3/3. Maaf, saya tidak setuju. Pertarungan ini sudah berakhir sebelum dimulai. Takdir berpihak pada yang kuat. Bahkan di dunia mimpi ini, aku diangkat menjadi raja yang berdiri di atas segalanya, ujar Sonamus. Ia kemudian melanjutkan, saya yakin kalian manusia punya pepatah yang mengatakan, ada batas tipis antara keberanian dan kebodohan. Jadi, katakan padaku, manusia, apakah kalian hanya naif, atau begitu dibutakan oleh ketidaktahuan kalian sendiri sehingga kalian gagal melihat takdir? Takdir. Orang-orang sepertimu membiarkan hal-hal sepele seperti itu menguasai hidupmu. Mengatakan bahwa kau berdiri di atas segalanya ketika kau berlutut di hadapan orang lain, ketika kau membiarkan sesuatu yang tak berwujud menentukan jalan yang kau ambil, aku penasaran apakah kau menyadari betapa menggelikannya dirimu.
Seseorang sepertimu yang puas dengan kekuatan dan posisi mereka saat ini di dunia takkan pernah bisa menandingiku. Bagimu, kurasa itulah yang kau sebut takdir, kata Izrod sambil tersenyum riang. Aku tetap pada kata-kataku sebelumnya, kamu memang terlalu banyak bicara. Izrod tidak menunggu jawaban saat dia bergerak. Akan tetapi, sorot mata Sonamus berbicara sendiri karena dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Aura ungu di sekitar Izrod dan pedangnya menjadi sangat tipis. Aura yang ia terapkan bahkan menyerupai seutas benang. Teriak. Gelombang suara bernada tinggi bergerak ke arah Izrod saat ia menggunakan serangan terakhir 3 langkah kematian untuk menghindarinya. Dalam sekejap, Izrod memasuki titik buta Sonamus dan telah mengambil posisi wujud pedang kedua, penghitung pedang Returning Wave. Dikombinasikan dengan langkah terakhir dari 3 langkah kematiannya, pedang Izrod bergerak dengan kecepatan yang mengerikan saat ia maju ke arah Sonamus. Bang! Sonamus merasakan tubuhnya terangkat dari tanah saat ia terdorong ke depan oleh kekuatan serangan itu. Tabrakan! Rumble! Sonamus menghantam salah satu pilar yang rusak, menyebabkannya runtuh dan menguburnya di bawah tumpukan kecil puing. Aku merasakan seranganku mencapai saat itu. Tapi, tiba-tiba, indera jiwa Izrod berbunyi saat tekanan dahsyat menimpanya. Tekanan ini mirip dengan kantong gravitasi dan membuatnya sulit bergerak bebas. Bereaksi hanya berdasarkan insting, Izrod dengan paksa memutar tubuhnya dan segera mengangkat pedangnya. Ding! Bang! Remember! Sebuah kekuatan dahsyat menghantam pedang Izrod dan membuatnya tersungkur di lantai ruang singgasana. Tubuhnya menghantam beberapa pilar sebelum akhirnya berhenti setelah menghantam dinding, meninggalkan jejak yang cukup besar. Dinding itu segera runtuh ketika banyak batu jatuh dari atas dan menimpa Izrod. Beraninya kau menyentuh raja kerajaan ini di hadapanku. Sebuah suara lantang yang dipenuhi amarah menggema di ruang singgasana. Suara ini milik penyerang Izrod, pelindung agung dan ksatria Fajar Hitam, Bahamut. Di tempat Bahamut sebelumnya berada, Fraun, Nistefor, dan Rain semuanya terluka parah. Yang paling parah adalah Nistefor, yang kehilangan seluruh lengan kirinya. Sedangkan Rain, dia hampir tidak bisa membuka satu matanya karena mata yang satunya telah dipotong tak dapat diperbaiki oleh Bahamut. Fraun selamat dengan luka ringan, hanya lengan kanannya patah dan dipenuhi beberapa luka parah. Di sisi lain, Bahamut memiliki satu luka dangkal di pipinya. Ini menunjukkan perbedaan kekuatan yang sangat besar antara dirinya dan para ksatria lain yang dianggap elit. Tentu saja, perbedaan terbesar terletak pada aura. Meskipun pihak Fraun memiliki akses ke sel aura, aura tersebut tidak dapat dibandingkan dengan aura asli milik Bahamut. Hal ini pada akhirnya menciptakan pertempuran sepihak di mana Fraun dan para kesatrianya tidak akan pernah menang. Dunia mimpi sialan ini hanya kejadian demi kejadian. Apakah ini caranya menghukum kita karena menciptakan begitu banyak variasi kisah? Atau, apakah ia benar-benar ingin kita hanya berguling dan mati di tempat terkutuk ini? Bagaimanapun juga, aku tidak berencana untuk keluar semudah itu. Fraun menggerutu sambil batuk darah sebelum berjuang berdiri. Meskipun ia kidal, Fraun menggenggam pedangnya erat-erat di tangan kirinya. Saat itu, dunia Fraun terasa berputar, dan berdiri tegak saja sudah menjadi tantangan. Ia jelas tidak dalam kondisi prima untuk terus bertarung, namun, ia mengerti bahwa mereka tidak akan pernah mendapatkan kesempatan seperti ini lagi seumur hidup mereka. Fraun memandang sekeliling ruangan. Ia melihat para kesatrianya yang tersisa terkunci dalam pertempuran sengit dengan sekelompok pengawal istana. Para kesatrianya lebih terampil, tetapi jumlah pengawal istana tampak tak terbatas. Perlahan, tapi pasti, mereka pun sedang menuju kematian yang pasti. Fraun mendongak dan mengamati retakan di langit-langit istana. Selain itu, beberapa lubang besar menganga di permukaannya, tak diragukan lagi akibat kerusakan dunia mimpi. Paling banter, kita punya 2 menit lagi sebelum dunia mimpi runtuh. Yah, hidup kita tidak seburuk itu. Maaf, Komandan, aku terpaksa melanggar salah satu aturanmu. Fraun bergumam sambil memaksakan senyum. Fraun melirik ke arah Bahamut dan menyadari bahwa perhatian mereka masih teralih. Ia lalu terhuyung-huyung menghampiri Nistefor dan Rain, yang kini sudah mati atau pingsan, namun, ia tak punya waktu untuk menyia-nyiakan penghargaan atas pengorbanan mereka. Ayo, tetaplah utuh. Fraun bergumam pada dirinya sendiri sambil meletakkan pedangnya dan menggali reruntuhan hanya dengan menggunakan lengan kirinya. Awalnya, situasinya tampak suram. Namun, setelah beberapa saat,
secercah cahaya terbentuk di mata Fraun saat ia akhirnya menemukan apa yang selama ini ia cari dengan putus asa di antara puing-puing. Utuh sekali. Fraun meraih pedangnya dan menggunakan ujungnya untuk mencungkil sebuah benda kristal dari dua tombak yang ditemukannya. Tombak-tombak ini adalah senjata Nistevor dan Rain, yang keduanya berisi sel aura di dalamnya. Inilah yang ingin didapatkan Fraun, dan setelah beberapa kesulitan kecil, ia berhasil mengeluarkan sel aura dari tombak-tombak itu. Sementara itu, di sisi lain ruang singgasana, setumpuk puing bergeser sebelum sesosok tubuh muncul dari bawahnya. Manusia serangga, hari ini kau harus mati. Raung Sonamus saat ia bangkit dari reruntuhan yang tertutup puing-puing dan luka benturan di dahinya. Meskipun auranya melindunginya dari kerusakan parah, sebuah retakan kecil telah terbentuk pada sel auranya, mengganggu aliran sempurna yang pernah dimilikinya. Kemana perginya bocah itu? Jangan bilang dia kabur lagi. Sonamus mendengus sambil menyapukan pandangannya ke ruang singgasana dan menyadari Izrod tak terlihat. Baginda, hamba yang hina ini telah mengalahkan para pemberontak, kata Bahamut sambil berlutut beberapa meter dari Sonamus. Oh, ahahaha, lumayan, manusia. Wanita itu, dia bermaksud menggunakan jebakan maut ini untuk menyingkirkanku dari dunia, tapi dia gagal total. Kekuatanku akan segera pulih, dan setelah pulih, aku akan memastikan wanita itu membayar mahal karena menyeret tuan ini ke sini. Aku sendiri yang akan menghabisi setiap manusia dalam radius 100 km. Membuat tuan ini marah, mari kita lihat apakah kau sanggup. Tatapan Sonamus dipenuhi haus darah yang tak terkendali saat tawanya memenuhi ruang singgasana yang runtuh. Rajaku, aku akan segera memerintahkan pengawal istana untuk mulai membersihkan dan... Bang! Tiba-tiba, sebuah lengan muncul di leher Bahamut saat ia merasakan beban tubuh seseorang menghantamnya. Kau tidak akan mati semudah itu, kan? Bangun dan selesaikan misimu, Kapten. Jangan berani-beraninya kau biarkan bajingan-bajingan ini menang. Teriak Fraun. Petik 2 tanda tanya tanda seru. Seharusnya kau pura-pura mati. Minggir. Bahamut mencoba menarik Fraun dari punggungnya, namun, mereka berpegangan erat-erat. Ahahaha, aku tidak akan melepaskannya bahkan setelah aku mati. Tapi, bahkan jika aku mati, kau ikut denganku. Fraun membuka mulutnya, memperlihatkan 3 kristal seukuran koin, itu adalah sel aura. Fraun menggigit kristal itu sambil tersenyum, diikuti oleh kilatan cahaya terang. Kamu gila, BUUUM. Ledakan dahsyat terjadi di lokasi Fraun dan Bahamut saat Sonamus terhempas oleh gelombang kejut. Sel aura di pedang Sonamus hancur total karena mengerahkan seluruh kemampuannya untuk bertahan dari ledakan. Saat asap menghilang, Fraun dan Bahamut tidak ditemukan. Pada hari itu, Kapten Grid dari Brigade Perang telah tewas di alam mimpi. 548 raja yang jatuh. Manusia sungguh tak menghargai nyawa mereka sendiri. Kematian yang tak berarti. Sonamus mendengus sambil berdiri. Sonamus mendapati Grid mengalami delusi saat menghadapi kematian. Jadi bagaimana jika ia membawa ilusi yang tak berguna bersamanya? Kata-kata yang diucapkannya hanyalah omong kosong. Bahamut telah membunuh manusia nakal lainnya, oleh karena itu, Sonamus tahu bahwa tak seorang pun yang tersisa di dunia mimpi memiliki kekuatan untuk mengancamnya. Bahkan jika wanita itu entah bagaimana berhasil sampai ke istana, akan terlambat untuk melakukan apapun karena dunia mimpi hanya berjarak kurang dari 1 menit dari kehancuran. Setelah dunia mimpi hancur, Sonamus berencana menepati janjinya dan membasmi semua manusia dalam radius 100 km. Jika itu belum cukup untuk meredakan amarahnya, ia akan meningkatkannya menjadi 200 km. Lagi pula, sebagai penguasa malam Antumbra, jika ia tidak membalas, bukankah manusia-manusia itu akan mulai melupakan tempat mereka? Yang mulia, hamba ini mengucapkan selamat atas kemenangan Anda. Sebuah suara bergema saat sosok berjubah mendekati Sonamus. Oh, akhirnya kau memutuskan untuk menunjukkan wajahmu di sini. Menghabiskan waktumu bersembunyi seperti pengecut, kau tak lebih baik dari Salokin yang tak berguna itu. Katakan padaku, kenapa aku tidak boleh membunuhmu setelah kita meninggalkan tempat ini? Sonamus berkata dingin sambil menyipitkan mata. Orang itu membuka tudungnya, menampakkan seorang wanita cantik berambut biru keriting dan bermata emas cemerlang. Wanita ini adalah Nyonya Asi, dan orang di balik perannya adalah Earl Esiri dari Skounae. Maafkan aku, hamba yang hina ini tak punya cara untuk melawan musuh selain dengan kata-kata dan tindakan kecilku. Asi berlutut dan memohon. Bisa ular awan bermata perakmu mungkin sangat berharga,
Tapi jangan berpikir kau tak tergantikan. Saat kita meninggalkan tempat ini, bersiaplah untuk dihukum. Jika kau beruntung, Tuan ini mungkin akan mengizinkanmu mempertahankan nyawamu yang tak berarti ini, ujar Sonamus. Terima kasih atas belas kasihanmu yang luar biasa. Asi mengungkapkan rasa terima kasihnya sambil menundukkan dahinya ke tanah sambil diam-diam mengepalkan tinjunya. Saat Asi mengangkat kepalanya dari lantai, dia menangkap sesuatu bergerak di kejauhan di sudut matanya. Tuanku, di belakangmu, seru Asi sambil menunjuk ke arah tumpukan puing di kejauhan. Berdebar, bang, Izrod muncul dari reruntuhan, tertutup debu dan beberapa luka. Serangan mendadak Bahamut itu lebih ganas dari yang ia duga. Jika aku tidak memiliki perlindungan aura dan mengandalkan naluriku untuk bereaksi tepat waktu dengan bentuk pedang ke-8, aku mungkin tidak akan selamat dari serangan tadi. Izrod tahu bahwa kesatria itu kuat, tetapi tidak menyangka kekuatannya sampai sejauh itu. Fakta bahwa Firaun dan kedua kesatrianya mampu menekannya selama itu merupakan keajaiban tersendiri. Namun, pada akhirnya, tampaknya ketiganya menemui akhir yang tidak menguntungkan. Auri beruntung memiliki kapten yang begitu setia di bawah komandonya. Ia rela berkorban demi memberiku kesempatan, jangan khawatir, Kapten Grid. Pengorbananmu tidak akan sia-sia. Izrod menatap langit saat sebuah lubang hitam raksasa muncul di atas dunia mimpi. Segala sesuatu tertarik ke arah lubang hitam itu karena bongkahan-bongkahan besar dunia mimpi telah lenyap. Bagian dalam istana adalah tempat terakhir yang terdampak oleh efek fragmentasi tersebut. Izrod menyadari bahwa ia tidak punya banyak waktu maupun tenaga tersisa. Sel aura yang tertanam di pedangnya hampir hancur total setelah ia menerima serangan Bahamut. Namun, Sonamus juga tidak dalam kondisi terbaiknya, terutama setelah ledakan di dekatnya. Wus! Tanpa ragu, Izrod melesat maju dengan gerakan berkecepatan tinggi. Ia melancarkan dua serangan terakhir dari dua langkah kematiannya untuk meningkatkan kecepatan yang dibutuhkan agar dapat segera mempersempit jarak antara dirinya dan Sonamus. Sonamus berbalik mendengar peringatan Asi dan menyaksikan Izrod dengan cepat mendekati posisinya. Keberuntungan serangga manusia ini tak ada batasnya. Ia terus bertahan hidup berkali-kali seperti hama yang tak mau dibasmi. Ejek Sonamus. Ia lalu melanjutkan, tetap saja, kita tidak perlu membiarkan segala sesuatunya menjadi tidak pasti ketika dunia ini akan runtuh. Aku tidak akan mengambil risiko mengikuti jejak Satria menyedihkan itu. Aku hanya akan mundur sampai kehancuran dunia ini selesai. Begitu kekuatanku kembali, manusia itu akan PHTK. Tiba-tiba, Sonamus merasakan nyeri menusuk menyebar ke seluruh tubuhnya, disertai cairan merah hangat mengalir di punggung atasnya. Kau, beraninya kau mengkhianati tuan ini. Sonamus melotot ke belakang, namun, saat ia melakukannya, benda yang menusuk punggungnya semakin dalam menusuknya. Anehnya, bukan seorang ksatria atau Izrod yang menyerang Night Lord, melainkan sekutunya sendiri. Tangan Asi gemetar saat ia melepaskan cengkeraman eratnya pada gagang belati dan mundur dari Sonamus. Ada raut ketakutan di wajahnya yang bercampur dengan keterkejutan, kelegaan, kebencian, kepanikan, hampir semua emosi yang terbayangkan mengalir dalam diri Earl Skounai. Tidak pernah terdengar seorang Skounai dengan garis keturunan lebih rendah menyakiti seseorang dengan garis keturunan lebih tinggi. Aspek ras mereka ini diyakini sebagai sesuatu yang turun-temurun. Karena itu, sekeras apapun Esiri mencoba, seharusnya mustahil baginya untuk melukai Zarolas. Asi tersandung saat ia jatuh terlentang dan mendarat di pantatnya. Ia menatap tangannya yang gemetar tanpa henti. Apa yang telah ia lakukan? Pada saat itu, yang tidak diketahui kedua Skounai adalah bahwa mereka telah menemukan rahasia mengerikan ras mereka yang hanya diketahui oleh Raja Malam. Kepercayaan umum yang dianut oleh para Skounai sendiri dan yang beredar di seluruh dunia adalah kebohongan. Tidak ada Skounai yang terlahir dengan batasan garis keturunan. Sebaliknya, setiap kali seorang Skounai lahir atau memasuki Malentansium, mereka diam-diam dipengaruhi oleh mantra yang kuat. Mantra ini menanamkan batasan garis keturunan ke dalam diri mereka, dan jika tidak dipatuhi, menyebabkan orang tersebut mengalami siksaan dan ketakutan yang tak terkatakan. Pemilik mantra tersembunyi yang memperlihatkan pengaruh dan kekuatan yang begitu besar tidak lain adalah Raja Malam Skounai saat ini. Mantra itu belum dipatahkan, namun, karena karakteristik dunia mimpi yang unik dan mengisolasi mereka yang ada di dalamnya dari dunia nyata, efeknya telah sangat melemah. Dalam momen kebingungan itu, rasa takut Esiri terlepas dari mantra pembatas garis keturunan yang melemah,
dan menyebabkan dia bertindak berdasarkan keinginan terdalamnya saat itu juga, untuk membunuh Zarolas dan bertahan hidup. Ketika Asi mengangkat kepalanya, ia melihat Sonamus yang murka menghadap ke arahnya, dan ketakutan di wajahnya tak terelakkan. Kebebasan sesaat itu telah sirna saat ia tersadar kembali. Mati, ia sudah mati. Night Lord akan membunuhnya. Namun, di saat-saat amarahnya memuncak, Night Lord mengabaikan satu-satunya orang yang seharusnya tidak pernah dia pedulikan. Aku akan membunuhmu. Sang Night Lord, yang dipenuhi dengan niat membunuh, mengulurkan tangannya ke arah Asi yang tak bergerak dan ketakutan, namun, gerakannya terhenti mendadak. Wus! Kilatan samar cahaya ungu melesat melewati pergelangan tangan Sonamus. Buk, buk, tiba-tiba, kedua tangan Sonamus terjatuh ke tanah saat ia melihat ujung sebilah pisau memasuki pandangannya. Izroth berada di sebelah Sonamus dengan posisi tubuh menunduk dan pedang terangkat ke udara di hadapan Night Lord, setelah menggunakan Death in One Step untuk mengiris tangan Sonamus dengan bersih. Retakan, kekuatan terakhir dalam sel aura Izroth memudar saat kristal itu hancur, dan aura ungu lemah di sekitar pedangnya lenyap. Bukankah sudah kubilang, kau bicara, terlalu banyak. Suara Izroth tanpa emosi terdengar saat ia berbicara. Tung, Sonamus ingin mengatakan sesuatu, namun, sudah terlambat. Seni pedang, 4 langkah kematian. Kematian dalam 1 langkah. Wus, Izroth menggunakan Death in One Step yang terakhir. Teknik ini menggabungkan gerakan dengan serangan. Keduanya terjadi secara bersamaan, yang berarti saat gerakan pengguna berhenti, serangan mereka sudah terjadi. Lebih jauh lagi, Izroth menggabungkan teknik ini dengan versi improvisasi dari wujud pedang ketujuhnya, pukulan pembunuh tanpa gerak. Hal ini membuat serangannya hampir tak terdeteksi dan tak terhindarkan. Pedang Izroth menyapu tenggorokan Sonamus, dan dari sudut pandang luar, tampak seolah-olah bilas senjata itu menembusnya tanpa melakukan apapun. Namun, sekitar 2 detik kemudian, garis tipis terbentuk di leher Sonamus. Buk, Sonamus berlutut ketika kepalanya telah terpisah dengan bersih dari tubuhnya. 549 Penghancuran Dunia Mimpi. Izroth mengarahkan pandangannya ke arah Asi yang ketakutan saat dia berjalan mendekat dan berhenti tepat di depannya. Asi ingin melarikan diri, namun, saat dia menyaksikan tatapan mata Izroth, Asi merasa saat dia mencoba melarikan diri akan menjadi napas terakhirnya. Ini wanita yang sama yang tidak bisa melanggar perintah Salokin. Membayangkan dia akan menyerang Night Lord, bagaimana mungkin? Apa karena kita berada di dunia mimpi? Mengatakan bahwa ia terkejut ketika Esiri menusuk Zarolas dari belakang adalah pernyataan yang terlalu meremehkan. Kemungkinan Salokin atau Esiri memiliki garis keturunan yang lebih kuat daripada Night Lord seperti Zarolas sangat mendekati nol. Jika memang benar bahwa batasan garis keturunan entah bagaimana melemah di dunia mimpi, maka mungkin itu bukan sesuatu yang dimiliki suku Skounae sejak lahir. Kita mungkin telah diberi peran untuk dimainkan di dunia ini, tetapi tubuh fisik kita seharusnya tidak tersentuh. Tidak ada bukti kuat, namun, tentu saja penting untuk memberikan informasi ini kepada Amaharpe agar mereka menyelidikinya. Ketika Asi menyadari bahwa Izroth tidak langsung mencoba membunuhnya, ia yakin Izroth pasti sedang mempertimbangkan bagaimana ia harus menghadapinya. Dunia mimpi itu berada di ambang kehancuran dan kemungkinan besar akan runtuh dalam 20 detik ke depan. Kalau aku terus mencegahnya membunuhku sampai tempat ini lenyap, aku bisa kabur saat kekuatanku kembali. Dia sepertinya ragu-ragu. Begitu, ya, pikir Asi dalam hati seolah tiba-tiba tersadar. Kita berhasil. Kita menyingkirkan monster itu bersama-sama. Kalau aku tidak membunuhnya di sini, dia pasti tidak akan membiarkanku hidup setelah meninggalkan dunia ini. Kau juga sama, kan? Bagaimana kalau kita lupakan saja masa lalu? Lagi pula, aku tidak pernah ingin membawamu pergi dengan paksa. Itu semua ide Salokin. Dia sudah mati, ngomong-ngomong. Monster itu membunuhnya seperti dia ingin membunuh kita. Asi memaksakan senyum, tetapi tak mampu menyembunyikan ketakutan di matanya saat berbicara. Ada aura putus asa yang menyelimutinya. Senyum riang muncul di wajah Izroth saat dia mengulurkan tangannya ke Asi. Asi terkejut dengan tindakan Izroth. Sepertinya kata-katanya berhasil menyentuhnya. Asi diliputi rasa lega saat ia mengulurkan tangan dan menerima uluran tangan Izroth. Asi ditarik berdiri, tetapi saat hendak membuka mulut untuk berterima kasih kepada Izroth, ia tak mampu berkata apa-apa lagi. Matanya terbelalak kaget saat darah menetes di sisi mulutnya. Petik 2 titik. Kenapa? Asi batuk darah sambil berusaha keras mengeluarkan sepatah kata pun.
Sungguh ajaib dia masih bisa bicara dengan pedang Izrod yang tertancap di tenggorokannya. Izrod sedikit mencondongkan tubuh ke depan dan berkata lembut di telinganya, sebut saja, menyelesaikan urusan yang belum selesai. Sederhananya, kau adalah beban yang tak terelakkan, Earl Esiri. Izrod tahu bahwa jika dia membiarkan Esiri pergi setelah semua yang disaksikannya, apa yang akan menghalanginya untuk memberitahu Skounael lain bahwa dia membunuh Night Lord mereka. Memang benar dia terlibat dalam eliminasi Zarolas, akan mudah untuk menyalahkannya sepenuhnya setelah dia bebas. Lagi pula, siapa yang akan percaya seorang Skounae bisa melanggar batasan garis keturunan mereka dan mengkhianati seorang penguasa malam? Dia akan menjadi target utama Skounae. Izrod tidak takut menghadapi Skounae, tetapi ia sudah memiliki cukup banyak musuh yang harus diurus dan banyak musuh kuat yang bersembunyi di balik bayangan. Menambahkan satu lagi ke daftar sekarang akan terlalu merepotkan. Adapun Asi, tak lama kemudian, semangat di matanya meredup saat ia terkulai tak bergerak di lantai. Di saat yang sama, Izrod menerima rentetan peringatan sistem. Peringatan sistem, selamat, Anda telah mempelajari keterampilan baru. Apakah Anda ingin menyebutkan keterampilan tersebut? Peringatan sistem, selamat, Anda telah mencapai akhir kisah salju yang turun di musim panas. Yang selamat, Izrod, Auri, Maeva, yang meninggal, Grid, Zarolas, Esiri. Peringatan sistem, nilai Dreamer S telah tercatat untuk Tale of the Snow That Falls in Summer. Anda akan mendapatkan hadiah yang sesuai. Peringatan sistem, Anda telah memperoleh keterampilan, seni pedang, 4 langkah kematian. Peringatan sistem, Anda telah memperoleh keterampilan, pelatihan gambar. Peringatan sistem, Anda telah menerima X1, kristal kontrak kebangkitan roh. Peringatan sistem, Anda telah menerima X1, esensi roh agung. Aku harus memeriksa semuanya dengan saksama setelah meninggalkan dunia mimpi. Untuk saat ini, sebutkan skill 8 sword form, Formless Swai, kata Izrod tanpa ragu. Kemungkinan besar, ia mendapatkan skill itu setelah menangkis serangan mendadak Bahamut, namun, sistem baru memberitahunya sekarang. Nama keterampilan, pedang ke-8 bentuk, goyangan tanpa bentuk. Pembuat keterampilan, Izrod. Tingkat keterampilan, 1/4. Peringkat keterampilan, A. Persyaratan, dilengkapi pedang. Pasif, pengurangan kerusakan tangkisan ditingkatkan dari 25% menjadi 35%. Aktif, selama 10 detik berikutnya, pengurangan kerusakan tangkisan pengguna meningkat menjadi 100%. Setiap kali pengguna berhasil menangkis serangan, pengguna mendapatkan 1 tumpukan, swai. Setelah mencapai 3 tumpukan, swai, atau lebih, pengguna dapat mengaktifkan Formless Reflection. Jika Formless Reflection belum digunakan, skill ini akan aktif secara otomatis saat skill ini berakhir. Formless Reflection menghabiskan semua tumpukan, swai, yang aktif. Aura pelindung tipis yang menyerupai air terbentuk di sekitar pengguna dan menyerap semua kerusakan yang masuk hingga 20% plus 10% per tumpukan, swai, yang dikonsumsi, dari HP maksimum pengguna. Hanya dapat digunakan sekali per aktivasi 8 Sword Form, Formless Swai. Aura pelindung bertahan selama 1 menit atau hingga hancur. Catatan khusus, keterampilan ini juga dapat ditingkatkan melalui penggunaan berulang dan eksekusi yang tepat. Waktu pendinginan, 30 menit. Dengan ini, aku tinggal 2 wujud pedang lagi untuk menyempurnakan jalan pedang surgawi. Saat itu tiba, barulah aku bisa menampilkan kekuatan penuh wujud pedang. Izrod memandang sekeliling ruang singgasana, atau lebih tepatnya, sisa-sisa ruang itu. Para ksatria Fraun yang telah terkunci dalam pertempuran sengit dengan para penjaga istana telah lenyap bersama musuh-musuh mereka. Kini, Izrod berdiri sendirian dalam kehampaan yang gelap saat kepingan terakhir dunia mimpi ditarik ke dalam pusaran di langit. Kisah salju yang turun di musim panas telah resmi berakhir. Sementara itu, di daerah yang terletak tidak terlalu jauh dari reruntuhan kota Skounae di Vostrachane, Maeva dan Auri berada di tepi awan merah muda. Mereka berhasil keluar dan kembali ke Malentansium setelah melintasi perbatasan kerajaan di dalam dunia mimpi. Begitu mereka keluar dari dunia mimpi, Auri mencoba menggunakan jimat komunikasi. Untungnya, gangguan sihir di area tersebut telah berkurang drastis, dan ia berhasil menggunakan jimat tersebut untuk menghubungi unit brigade perangnya dan memerintahkan mereka untuk mundur. Ia juga memastikan mereka menyampaikan pesannya kepada Sanaharpe agar kota dapat bersiap untuk evakuasi. Berapa lama lagi sampai dunia mimpi runtuh? Tanya Maeva dengan alis berkerut.
Seharusnya sebentar lagi, jawab Aori dengan tenang. Tepat setelah kata-kata itu keluar dari mulut Aori, awan-awan merah muda raksasa itu mulai menyusut seolah-olah mengempis. Awalnya, agak lambat, tetapi setelah beberapa detik, awan-awan itu mulai bergerak lebih cepat dan dengan cepat menghilang dari lingkungan sekitarnya. Dalam sekejap mata, awan merah muda yang menutupi daratan seluas 1 kilometer telah menghilang seluruhnya saat satu sosok muncul dari udara tipis kurang dari 5 meter dari lokasi Maeva dan Aori. Kemunculan orang itu secara tiba-tiba mengejutkan Maeva, namun, saat dia melihat siapa orang itu, matanya berbinar, dan dia menghela napas lega. Selamat atas kepulanganmu dengan selamat, Izrod, kata Maeva. Izrod mengangguk, aku senang melihatmu aman dan sehat. Dia kemudian menatap ke arah Aori dan melanjutkan, kita punya banyak hal untuk dibicarakan, Komandan. Memang, Kapten, jawab Aori sambil mendesah pelan. Kilatan keheranan dan penyesalan melintas di mata Aori ketika ia menyadari Izrod keluar dari dunia mimpi sendirian. Sekitar setengah jam kemudian, setelah meninggalkan wilayah Malentansium, Izrod, bersama Maeva dan Aori, kembali ke kamp komando utama Amaharpe di dekat perbatasan zona tidak resmi. Saat ini, Izrod baru saja selesai memberikan laporannya tentang kejadian-kejadian yang terjadi di dunia mimpi yang membuat Maeva dan Aori terdiam sesaat. 550 berkah, kutukan, dan kesempatan. Keheningan memenuhi tenda komando selama beberapa saat sebelum Aori menjadi orang pertama yang memecahnya. Pencapaianmu dalam urusan ini sungguh luar biasa, Kapten Izrod. Meskipun kematian Kapten Grid merupakan kehilangan besar bagi Amaharpe, beliau selalu memahami misi ini lebih baik daripada siapapun, terlalu baik, kalau kau bertanya padaku. Beliau tahu apa yang perlu dilakukan saat itu juga dan memastikannya terlaksana tanpa peduli risikonya. Aku bangga dan merasa terhormat telah bertugas bersamanya di sisiku. Aku sendiri akan memastikan beliau mendapatkan pemakaman yang terhormat, tegas Aori. Saya yakin dia merasakan hal yang sama, Komandan, komentar Izrod. Maeva menatap Izrod saat ia berbicara dengan Aori. Ia merenung setelah mendengarkan Izrod mengingat kembali kejadian-kejadian di dunia mimpi. Bahkan sebelum memasuki istana alam mistis, Maeva mendengar banyak rumor seputar Izrod. Beberapa di antaranya masuk akal, tetapi yang lainnya tampak berlebihan. Karena itu, ia skeptis dan tidak tahu apa yang akan terjadi. Sejujurnya, Maeva awalnya berencana menolak undangan Izrod dan tidak ikut serta dalam acara tersebut setelah ditugaskan ke GSU. Lagi pula, ia merasa itu akan membuang-buang waktunya, mengingat acara itu tampaknya ditujukan untuk pemain yang belum berpengalaman. Akan lebih baik jika ia menghabiskan waktunya untuk membuat atau menyelesaikan misi. Namun, Maeva penasaran. Ia ingin melihat kebenaran dengan mata kepalanya sendiri, dan dalam waktu kurang dari sehari, keinginannya telah tercapai. Jika sebelumnya Maeva hanya menghormati Izrod karena kewajiban dan prestasi yang terlihat di Istana Alam Mistik, kini ia menunjukkan rasa hormat yang tulus kepadanya. Tingkah lakunya, prestasinya, sebuah kekuatan tersembunyi yang begitu dalam hingga rasanya aku baru menyentuh permukaannya saja, dan hanya berada di dekatnya saja sudah membuat seseorang merasa nyaman, seolah-olah semuanya akan baik-baik saja. Siapakah dia? Aku sudah memainkan banyak game sebelum RML, tapi aku belum pernah mendengar ada orang seperti dia yang bersinar di kancah kompetisi. 1. Bagaimana mungkin seseorang dengan bakat sebesar ini bisa bersembunyi begitu lama? Lebih buruk lagi, kenapa dia belum bergabung dengan guild papan atas? Maeva merenung. Ada beberapa pertanyaan yang berkecamuk dalam pikiran Maeva, namun, dia tidak dapat menyatukan semuanya. Letnan. Sebuah suara tiba-tiba menyadarkan Maeva dari lamunannya saat ia melihat ke arah Aori, yang memanggilnya. Ya, Maeva tidak menyadari bahwa dia telah melamun selama beberapa menit. Aori tersenyum tak berdaya dan berkata, menatap kaptenmu dengan begitu intens, apakah ada sesuatu yang mengganggu pikiranmu? Tatapan, Maeva menoleh ke arah Izrod, yang memiliki senyum riang di wajahnya. Saat menyadari bahwa dia telah menatap Izrod sepanjang waktu, pipi Maeva merona merah muda saat dia mengangkat kepalan tangannya untuk menutup mulutnya dan berdeham pelan. Aku hanya sedang berpikir, kuharap tindakanku tidak mengganggumu, kepala istana, kata Maeva. Ia secara naluriah kembali ke nada formalnya saat berbicara dengan Izrod sambil memejamkan mata dan berusaha menahan rasa malunya. Jangan dipikirkan, jawab Izrod santai. Setelah hening sejenak yang canggung, Aori kembali ke topik dan berkata,
seperti yang kukatakan, sungguh sebuah berkah sekaligus kutukan bahwa Antumbra pembusukan tidak membawa Spirix-nya. Jika dia sampai di medan perang ini dengan Spirix itu, maka aku khawatir domain mimpiku mungkin tak akan mampu menahannya, bahkan 1/10 dari durasi yang kumiliki kali ini. Ia lalu melanjutkan, masalah utamanya adalah selama Spirix Zarolas tetap utuh, bahkan jika ia jatuh, ia akan terlahir kembali. Hal yang sama juga berlaku untuk Night Lord lainnya. Dia masih hidup, seru Maeva. Ia bukan satu-satunya yang terkejut dengan pengungkapan ini. Oh, sepertinya aku tidak akan bisa menghindari masalah ini. Sama seperti Maeva, Izrod juga terkejut dengan kata-kata Aori. Spirix macam apa ini yang memungkinkan NPC bernama seperti Night Lord untuk hidup kembali bahkan setelah mati? Bukankah ini buruk? Kau sudah membatalkan mundur dan evakuasi, tapi bukankah dia akan kembali ke sini untuk membalas dendam? Tanya Maeva. Aori menggelengkan kepalanya, tidak. Jangan khawatir, Letnan. Usaha kita tidak sia-sia. Menurut intelijen kami, Spirix membutuhkan waktu sekitar 2 minggu untuk menghidupkan kembali Night Lord-nya. Selama waktu ini, ia akan berada di bawah penjagaan ketat di dalam makam Night Lord. Tapi, kita tidak akan tinggal diam dan membiarkan momen ini berlalu begitu saja. Aku sudah mengirim pesan kepada War Master untuk memberitahunya tentang situasinya. Tak diragukan lagi, pasukan elit yang dipimpin oleh seorang warlord atau jenderal tinggi akan dikirim ke makam Night Lord untuk menghancurkan Spirix. Lagi pula, kesempatan seperti ini jarang terjadi, jelas Aori. Untuk saat ini, aku minta kalian berdua merahasiakan semua yang telah kita bahas hari ini. Bukan hanya demi keselamatan mereka yang akan menyusup ke makam penguasa malam, tetapi juga demi perlindungan kalian sendiri. Meskipun ini tidak sebanding dengan penampilan kalian, aku punya hadiah kecil untuk kalian berdua. Peringatan sistem, poin kontribusi Anda telah meningkat sebesar 250. Total, 1992,07. Untuk saat ini, hanya itu yang bisa kulakukan sampai semuanya beres. Tapi, Aori menghela napas panjang. Ia menghadiahkan Izrod 250 poin kontribusi dan Maeva 100 poin kontribusi atas usaha mereka. Namun, karena situasi yang sensitif dan taruhannya, ia hanya bisa melakukan ini sampai penyerbuan ke makam penguasa malam dimulai. Meskipun ini bukan satu-satunya masalah. Pada akhirnya, terlepas dari apa yang dikatakan, pencapaian ini akan dikaitkan dengan Aori. Meskipun Izrod telah memberikan pukulan telak kepada Zarolas, kematiannya tidak akan mungkin terjadi jika mereka tidak berada di bawah batasan domain mimpi Aori. Oleh karena itu, sistem tidak hanya tidak mencatat pembunuhan itu sebagai milik Izrod, tetapi para petinggi pun akan menganggapnya sama. Tentu saja, Aori sudah menjelaskan pandangan para petinggi kepada Izrod. Ia bahkan diperintahkan untuk tetap diam tentang urutan kejadian yang sebenarnya. Tak perlu dikatakan lagi, hal itu meninggalkan rasa tidak enak di hati Aori. Ada kebenaran dalam cara berpikir mereka. Tanpa domain impianmu, segalanya akan sangat berbeda di zona tak resmi hari ini. Aku tidak menyalahkanmu, Komandan. Kau telah menunjukkan ketulusanmu, ini sesuatu yang tak akan pernah kulupakan, kata Izrod dengan riang. Meskipun disayangkan ia tidak menerima poin kontribusi apapun setelah melenyapkan Zarolas dan Esiri, Izrod mendapatkan beberapa keuntungan dari domain mimpi Aori. Lagi pula, bagaimana mungkin ia begitu picik hingga menyalahkan Aori atas keputusan yang sama sekali tidak dapat ia kendalikan. Di matanya, bahkan jika ia membunuh Raja Malam Skounae, baginya, itu hanyalah langkah kecil menuju puncak dunia ini. Tujuan Izrod bukanlah menjadi nomor satu di antara para pemain, juga bukan menjadi yang terbaik di alam fana. Tujuannya adalah menjadi eksistensi terkuat di RML. Setelah berbicara selama beberapa menit, Aori mengakhiri pembicaraan dengan mengajukan pertanyaan yang tidak terduga kepada Izrod dan Maeva. Ini mungkin terdengar agak prematur, namun, aku ingin kau mengambil alih divisi keempat dan resmi bergabung dengan unit keduaku, ujar Aori. Ia kemudian melanjutkan, saya akan terus terang. Saya rasa tetap di unit dukungan umum akan membuang-buang bakatmu. Kau tidak akan pernah mendapatkan kesempatan untuk naik pangkat melewati kapten mengingat kekurangan anggota GSU. Di Brigade Perang, kau akan dibimbing sejauh yang kau mampu. Yang terpenting, saya yakin Kapten Grid akan tenang mengetahui bahwa divisinya diserahkan kepada tanganmu yang cakap. Meskipun agak berat rasanya mengatakan bagian selanjutnya ini, bahkan jika kau ingin bergabung dengan divisi manajemen sumber daya atau grup intelijen perang, aku bisa mewujudkannya.
Kita membutuhkan lebih banyak orang cakap sepertimu di posisi komando. Tawaran ini juga berlaku untukmu, Letnan Maeva. Jadi, bagaimana menurutmu? Petik 2 tanda tanya tanda seru petik 2. Maeva terkejut. Awalnya, ia ingin mendaftar ke divisi manajemen sumber daya karena itu akan menjadi kesempatan sempurna baginya untuk meningkatkan dan menyempurnakan jimatnya. Kini, ia diberi kesempatan untuk melakukannya. Saya menghargai tawaran Anda, Komandan. Tapi saya harus menolaknya, jawab Izrod tanpa jeda, bertentangan dengan harapan Maeva. 1. Singkatan dari, kompetisi. Pada dasarnya, tempat semua pemain pro berbaur. Selanjutnya bab 551 menyerap esensi dari Roh Agung.